Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, para bapak, para ibu, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita melanjutkan mengambil faedah dari sekilas sejarah dakwah para nabi dan para rasul, khususnya yang tergabung dalam kelompok ulul azmi, Nabiullah Nuh, Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Musa, Nabiullah Isa, dan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sedang berbicara tentang dakwahnya Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Tentang dakwah Nabiullah Ibrahim kita pun telah melewati beberapa poin pembahasan. Sekilas kita telah mengenal siapa itu sosok Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Kemudian kita sekilas pula telah mengikuti bagaimana Nabiullah Ibrahim berdakwah kepada sang ayah dengan penuh akhlak, dengan penuh sopan santun, dan penuh dengan kesabaran, penuh dengan ketawaduan. Walaupun Nabiullah Ibrahim diperlakukan dengan sangat buruk oleh sang ayah. Kita juga telah bicara tentang sekilas Nabiullah Ibrahim bagaimana berdakwah kepada kaumnya, mendibat kaumnya, membuat melek kaumnya yang terkungkung oleh pemikiran yang sempit. Dan juga sekilas setelah kita berbicara tentang bagaimana Nabiullah Ibrahim berdakwah kepada sang raja, sehingga Nabi Ibrahim berdakwah kepada sang ayah, kepada masyarakatnya, kepada rajanya, dan berujung mereka bersepakat untuk membakar Nabiullah Ibrahim hidup-hidup. Dan bahkan saking besarnya kayu bakar yang mereka kumpulkan, cara melemparkan Nabiullah Ibrahim pun tidak bisa dari jarak dekat, sehingga pakai manjani dari jarak jauh. Bapak sekalian, dari sekilas perjalanan dakwah Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, maka ada beberapa pelajaran penting yang bisa kita ambil. Di antaranya pelajaran yang berkaitan dengan yang pertama, at-taqlidul a'ma, taklid buta. Taklid buta. Agama kita, Bapak sekalian, adalah agama ilmu. Kita diajarkan oleh Allah SWT agar kita senantiasa berpijak, bersikap itu dengan ilmu. Bahkan ayat yang pertama kali turun bicara penuh tentang ilmu, berkisar tentang ilmu. Iqra Bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allamal insana bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Iqra membaca, qalam tulis menulis, kemudian 'allama ini aktivitas mengajar, membaca, menulis, mengajar, belajar, semuanya berkaitan dengan ini ilmu. Sehingga kita adalah generasi atau umat
yang dididik oleh Allah agar senantiasa bersikap di atas ilmu, dan melarang kita bersikap tanpa ilmu. Wala taqfu ma laysa laka bi ilm. Jangan Anda bersikap dalam perkara yang Anda tidak memiliki ilmunya. Dalam perkara dunia saja kita dididik untuk bagaimana betul-betul bersikap dengan ilmu, apalagi berkaitan urusan agama yang urusannya adalah masuk ke kampung akhirat, urusannya adalah jannah dan nar. Maka tentu kepentingan kita untuk betul-betul bersikap di atas ilmu jauh lebih penting. Bahkan di antara penghargaan Islam kepada ilmu, Allah membedakan antara anjing yang berilmu dengan anjing yang tidak berilmu. Kalau anjing itu terlatih, maka hasil buruan anjing ini halal. Kalau anjingnya ini tidak terlatih, maka hasil buruan anjingnya tidak halal. Ini penghargaan Allah kepada ilmu. Termasuk diantaranya, Bapak sekalian, penghargaan Islam kepada ilmu. Para mustahid, orang-orang mereka sampai pada tingkat ini beristihad dengan ilmunya. Setelah dia berilmu, lalu dia beristihad. Orang yang telah sampai pada tingkatan mujtahid, kalau dia istihadnya salah, tetap mendapatkan satu pahala. Kalau istihadnya benar, dia mendapatkan dua pahala. Sehingga salah pun tetap dikasih pahala, karena dia telah berusaha untuk betul-betul memeras keringat dengan yaitu bersikap dengan ilmu. Sebaliknya, Bapak sekalian, orang yang mereka ceroboh bersikap tanpa ilmu, dia kebetulan benar, tetap disalahkan. Man qala fil Quran bi ghairi ilmin, barang siapa berbicara tentang Quran tanpa ilmu, fa asaba, kebetulan benar, faqad akhta, maka dia tetap disalahkan oleh Allah Ta'ala, gak dapat pahala. Dia bakal disalahkan Allah Ta'ala karena telah ceroboh bicara, yaitu agama tanpa ilmu. Bahkan dosa yang sangat besar, bahkan bisa lebih besar daripada syirik, adalah antaqulu ma la ta'lamun, antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun, berbicara tentang Allah dan agama Allah tanpa ilmu. Ayat ini pertama Allah mengharamkan ini, innama harama rabbi al-fawahisha ma dhahara minha wa batan. Allah mengharamkan al-fawahish, yaitu kekejian, baik yang dilakukan dengan terang-terangan atau dengan sembunyi-sembunyi. Yang kedua, Allah mengharamkan al-isma wal baghya bi ghairil haq, sikap-sikap zalim, dosa zalim, yang itu perbuatan yang tidak benar. Yang ketiga, wan tusrika mala manta wan tusrika, yang dan Anda menyekutukan Allah Subhanahu wa taala yang Anda tidak berada di atas ini ilmu. Yang keempat, wa antaqulu 'alallah ma la ta'lamun, dan Anda berbicara tentang Allah dan agama Allah tanpa ilmu. Kata Ibnu Qayyim, semakin ke nomor 4 maka dosanya semakin besar. Padahal yang ketiga adalah syirik. Sehingga dosa berbicara tentang Allah tanpa ilmu, berbicara tentang agama Allah tanpa ilmu, ini bisa lebih besar dosanya dibandingkan dengan syirik. Kenapa?
Dikatakan para ulama kita karena berbicara tentang Allah dan agama Allah tanpa ilmu itu sumber dari semua bentuk kesesatan yang ada. Semua kesesatan, syirik, kufur, nifak, bid'ah, maksiat dan yang lain-lain itu bisa muncul dari dampak berbicara tentang Allah dan agama Allah tanpa ilmu. Sehingga Islam sangat memerangi taklid. Islam tidak mendidik umat ini untuk mereka taklid. Walaupun dalam beberapa hal mesti kita taklid. Pamannya dalam masalah ilmu hadis ini sahih atau dhaif, mesti kita taklid dengan ulama ahlul hadis. Tapi secara umum kita diwajibkan ittiba, yang artinya beragama dengan ilmu, dengan dalil. Lawannya taklid, beragama tanpa dalil, berkeyakinan, beribadah, berbuat tanpa dalil. Dan pendidikan kayak gini di tengah-tengah muslimin banyak. Sehingga orang-orang yang mereka dididik dengan pendidikan taklid Bapak sekalian itu jarang banget perhatian dengan namanya dalil. Bahkan diajari rasa nganggu dalil-dalil, rasa takut dalil-dalil. Agama itu ya Pak Kiainya itu yang jadi standar. Wah, bahaya banget kalau kayak gini nih. Kita tahu sendiri yang namanya Gus, namanya Kiai, namanya ya Ustadz, ya punya nafsu, kadang juga ilmunya juga nggak genah. Berapa banyak yang mengatakan namanya dirinya Gus atau Habib atau Kiai atau Ustadz. Kalau bicara agama ngawur, ngoyoworo, nggak karuan, khurafatnya banyak. Lah kalau agama itu diserahkan otoritas para kiai, ya sangat bahaya banget. Agama itu adalah dalil Quran dan Sunnah seperti yang difahami oleh para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim jami'an. Beda dengan orang yang mereka biasa diajari beragama itu dengan dalilnya pundi, pemahamannya kayak apa, itu beda banget. Mereka akan beragama betul-betul selalu dengan ilmu. Kayak gini Pak sekalian, kalau pengajian nggak hanya asal guyon, nggak hanya asal mengundang orang yang bisa ngocok perut, tapi orang yang biasa mereka ini pengen tahu dalilnya, itu yang kalau ngaji dengan orang yang memang mereka menunjukkan dalil-dalil Qur'annya ini, hadisnya ini, pembahasannya begini, sehingga betul-betul ada perhatian dengan ilmu. Walaupun awam, seawam-awamnya orang mereka perhatikan ilmu, dia pengen tahu dalilnya, sehingga dia merasa beragama itu ya memang agamanya Allah, agamanya Rasulullah SAW. Pak Kiai memang perlu dihormati, tetapi Pak Kiai statusnya menyampaikan. Pak Ustadz itu statusnya menyampaikan dalil. Rasul aja statusnya kata Allah al-balaghul mubin, penyampai agama Allah dengan seterang-terangnya. Sehingga bukan produk kita agama itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Bapak sekalian, pelajaran pertama berkaitan dengan dakwah Nabi Ibrahim adalah yaitu tercelanya taklid. Tercela taklid. Agama jahiliyah itu ditegakkan di atas taklid, dan Islam ditegakkan di atas sikap ittiba, mengikuti dalil yang diajarkan oleh Nabi. Mana yang menunjukkan tentang sikap taklidnya kaumnya Nabiullah Ibrahim ketika Ibrahim mendakwahkan tauhid. Ketika Ibrahim mendakwahkan tauhid, mengajak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dibantah oleh kaumnya dengan ungkapan qalu bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Mereka mengatakan, wahai Ibrahim,
kami ini sudah mendapatkan apa yang kami dapatkan dari kakek moyang kami. Kadzalika yaf'alun, ya begitu mereka itu sejak dulu melakukan apa yang mereka lakukan, sehingga ajakan Ibrahim ditolak oleh mereka karena mereka taklid dengan apa yang didapatkan dari kakek moyang mereka. Demikian juga di antara perkataan mereka yang lain juga mirip. Qalu wajadna aba'ana laha abidin. Wa Ibrahim, kami telah mendapatkan kakek moyang kami menyembah sesembahan-sembahan seperti yang mereka sudah lakukan. Sehingga ajakan Ibrahim untuk mentauhidkan Allah, mengajak mereka menjadi hamba Allah yang beribadah hanya kepada Allah, ditolak dengan alasan kakek moyangnya ya sudah seperti itu sejak zaman dulu melakukan ritual-ritual amal ibadah. Bapak sekalian, sesungguhnya nggak apa-apa mengikuti kakek moyang, itu nggak apa-apa. Masalahnya adalah siapa yang mereka anggap kakek moyang. Di setiap zaman itu nyun ngapunten, ada yang lurus, ada yang bengkok. Ada Nabiullah Nuh, ada kaumnya yang menentang Nabiullah Nuh. Ada Nabiullah Ibrahim, ada yang menentang kaumnya yang menentang Nabiullah Ibrahim. Ada Nabiullah Musa, ada Fir'aun yang menentang Musa. Ada Nabiullah Muhammad SAW, ada Abu Jahal dan kawan-kawan yang menentang Nabiullah Muhammad, dan mereka semuanya kakek moyang. Yang ngapunten, yang akan dianggap kakek moyang yang mana? Jalur Nabi atau jalur iblis? Iblis, kaumnya Nuh, Fir'aun, Namrud, Abu Jahal itu kalau kita statusnya ya mereka kakek moyang yang mendahului kita sudah berapa ratus tahun. Tapi Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad ini kakek moyang juga. Lah kita mau milih kakek moyang yang mana? Makanya jangan ngapunten, boleh mengikuti kakek moyang, boleh, tapi kakek moyang yang lencang, yang lurus. Kayak Nabiullah Yusuf mengatakan, wattaba'tu millata abai, saya mengikuti agama kakek moyangku. Tapi masalahnya kakek moyang yang mana? Kakek moyang yang dianutkan Ibrahim, Nabi Yusuf adalah ini Ibrahim wa Ishak wa Yakub, yang mereka tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Itu kakek moyang yang dimaksudkan oleh Nabiullah Yusuf. Di negeri kita ini juga bicara kakek moyang, Imam Bonjol ya kakek moyang, Kiai Haji Ahmad Dahlan juga kakek moyang. Kok milihnya yang jalur iblis, yang jalur setan-setan? Kok enggak yang jalur yang ini? Berapa banyak yang mereka menolak ajaran Islam, hakikat ajaran Islam, hanya karena alasan nggak cocok dengan warisan leluhur. Leluhur yang mana? Leluhur yang kayak Imam Bonjol dan kawan-kawan, kayak Pangeran Diponegoro dan kawan-kawan, kayak Kiai Haji Ahmad Dahlan dan kawan-kawan, atau kakek moyang yang mana? Aidit dan teman-teman, atau yang model musyrik yang kafir itu. Karena setiap zaman itu ada yang muslim, ada yang kafir, ada yang lurus, ada yang bengkok. Kita ini juga berapa puluh dan ratus tahun yang akan datang ya nyon ngapunten kakek moyang. Sekarang ada yang di masjid, ada yang di kafe, ada yang di dugem, ada yang di tempat pelacuran, ada yang tempat biliar. Ya nanti kita yang kakek moyang yang mana yang pilih? Yang waktu dulu beribadah di Masjid Al-Aman, atau yang mereka kelayapan di dugem-dugem, mendem, judi, kemudian zina, yang bertauhid atau yang musyrik? Yang mana yang akan dipilih sebagai kakek moyang?
kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, asalnya kita senantiasa diseru kepada yakni ajaran yang lurus. Dan nyuwun ngapunten, kalau mau bilang yakni warisan leluhur kita yang paling pertama Nabiullah Adam. Dan agama yang pertama agama tauhid, agama fitrah. Munculnya syirik, kekufuran dan yang lain-lainnya itu barang baru, itu termasuk penyakit baru, hasil dakwah iblis menyesatkan manusia. Sehingga kalau kita mau kembali kepada gagrak lawas, ya yang paling lawas itu adalah ajaran tauhid, sedangkan yang syirik-syirik itu adalah barang baru yang datang setelah setan merusak fitrahnya manusia, yang fitrahnya manusia adalah di atas tauhid. Bapak sekalian, apa kata Allah tentang orang-orang yang mereka itu suka menolak karena taklid dengan kakek moyang? Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang Allah turunkan, ini asalnya kita ini orang-orang yang diseru untuk mengikuti apa yang diturunkan Allah, karena itulah yang namanya al-haq. Al-haqqu mir rabbikum. Al-haq itu apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang diajarkan oleh para nabi, yang diajarkan oleh ini Allah lewat para nabi yang mengajarkan kepada kita tentang risalah agama. Itulah al-haq. Dan kita diperintahkan mengikuti kebenaran. Qalu, apa jawabannya? Bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Bahkan kami sudah mengikuti apa yang kami dapatkan dari kakek moyang kami. Kata Allah, awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Apakah kalau kakek moyang mereka itu tidak layak kilun, tidak berakal, alias tidak faham, tidak berakal alias tidak faham agama, tidak faham kebenaran, wa la yahtadun, dan tidak mendapatkan petunjuk, mereka kafir, mereka sesat. Apakah orang yang tidak berakal, tidak faham dan sesat itulah yang akan diikuti? Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasuli qalu hasbuna ma wajadna ali aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun. Apabila mereka diseru, mari mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah dan Rasulnya, pokok asalnya wajib kita mengikuti apa yang diajarkan Allah, apa yang diajarkan Rasul, itu wajib. Lalu jawabannya bagaimana? Hasbuna ma wajadna ali aba'ana, sudah cukup bagi kami apa yang kami dapatkan dari kakek moyang kami. Maka rata-rata nyun ngapunten, yang paling getol banget memusuhi dakwah tauhid dan mengajak kepada Islam itu adalah nyun ngapunten para dukun-dukun, para pemangku adat yang merasa dia pewaris kakek moyang yang menjadi penjaga adat. Itu rata-rata yang paling sengit dengan ini dakwah tauhid, dakwah yang mengajak kepada ini ajaran Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun. Apakah kalau bapak-bapak mereka itu layak lamun, enggak berilmu belas, tidak tahu tentang kebenaran babar belas, walayah tadun, dan mereka tidak mendapatkan petunjuk alias sesat. Kalau tidak berilmu dan sesat, apa juga mereka akan ikuti? Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana awalau kana syaitanu yad'uhum ila adzabis sa'ir. Kata Allah, kalau mereka diajak diseru, mbok ayo ngikuti apa yang Allah turunkan, mereka menjawabnya bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana, kami sudah cukup mengikuti dengan kakek moyang kami. Kata Allah, walau kana syaitanu yad'uhum ila adzabis sa'ir, apakah seandainya setan itu mengajak ke neraka sa'ir juga tetap diikuti? Artinya ngikuti itu harus punya patokan.
Kalau ungkapan yang sering kita dengar Bapak kalian, ada ungkapan yang menunjukkan betul-betul tragis. Pokokipun kula pejah gesang derek panjenengan. Lah panjenengannya itu siapa? Kalau panjenengannya itu nabi, pejah gesang derek nabi itu ya bagus. Itu akhirnya akan masuk surga. Lah kalau yang dijadikan patokan pejah gesang derek panjenengan itu musyrik, orangnya musyrik, orangnya nggak tahu agama, ya jadi molo itu nanti hanya unter-unternya dia akan dilemparkan ke dalam yaitu jahanam. Jangan sampai kita nanti nyeselnya sudah terlambat. Udah terlambat. Apa kata Allah berkaitan dengan penyesalan orang-orang yang mereka itu taklid? Yauma tuqallabu wujuhum finnar. Hari ketika nanti wajah mereka dibulak-balikkan dari neraka, mereka mengatakan qalu inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Ya Allah, saya dulu mengikuti para pembesar kami, para pemimpin kami, ternyata mereka menyesatkan kami dari jalanmu yang lurus. Wa qalu Rabbana atim dhifaini minal adabi wal anhum la'nan kabira. Ya Allah, lipat gandakan adab yang kau timpakan kepada mereka dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar. Itu kondisi ketika di akhirat. Penyesalan mereka, nyeselnya kenapa kok saya dulu ngikuti para pembesar-pembesar kami yang menyesatkan kami. Sekalian, Nabi kita mengingatkan di dunia ini ada a'immatul huda, pemimpin-pemimpin yang mengajak kepada petunjuk. Itulah para nabi, itulah para ulama, dan setiap pemimpin yang mengajak kepada hidayah Allah Ta'ala. Itu namanya a'immatul huda. Dan ada yang namanya a'immatul dalal, kata Allah, pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. Beliau menyesatkan pemimpin kafir, pemimpin musyrik, pemimpin sesat. Ini adalah a'immatul dalal. Iblis a'immatul dalal, Fir'aun a'immatul dalal, kemudian Abu Jahal a'immatul dalal. Termasuk yang Nabi sangat khawatirkan, yaitu pemimpin yang sesat dan menyesatkan itu munafik alimul lisan. Orangnya munafik tapi lisannya alim. Lisannya itu menyihir orang. Munafik. Dan nyun ngapunten, kalau munafik zaman Kanjeng Nabi itu mereka sering sembunyi-sembunyi. Sampai ada sahabat yang ketika dia mendapatkan obrolan orang munafik itu yang melecehkan Nabi, lalu sahabat ini lapor kepada Nabi. Lalu Nabi cross check dengan orang munafik yang dilaporkan itu. Orang munafik ini mengingkari. Sampai Nabi akhirnya menolak laporan sahabat dan ini tidak menerima. Sehingga betapa nelongsonya hatinya para sahabat yang lapor ini dianggap dusta oleh Nabi melaporkan orang munafik tersebut. Sampai turun ayat yang menjelaskan tentang apa yang dilaporkan sahabat tadi tentang perbuatan orang munafik. Maksudnya orang munafik zaman Nabi itu mereka ngelak-ngelak sembunyi-sembunyi. Munafik zaman kita, yang ngapunten, super ngegleh, lebih cetha dibandingkan dengan matahari di siang bolong. Ning nyon ngapunten rai gedek, rai duwe isin ngaku muslim tapi dengan Islam itu nginjek-injek. Dengan Islam itu dia ngudal-udal, betul-betul melecehkan ajaran Islam, sehingga nifaknya betul-betul terang-terangan. Sekalian, maka munafik yang lebih ngeri lagi adalah yang tadi, munafik alimul lisan. Orangnya munafik, nifaknya jelas tapi omongannya menyihir, lisannya masya Allah fasih banget.
Sampai Nabi juga mengingatkan adanya yaitu du'atun, istilahnya Nabi du'atun, dai-dai, bisa pakai jubah, bisa pakai imamah juga, dia gelarnya Pak Ustadz, Pak Kiai, atau gelarnya gelar ini kebesaran agama, tapi du'atun ala abwabi jahannam, dai-dai yang seruannya itu ke jahanam, karena ngajaknya kepada syirik, ngajaknya kepada kekufuran, ngajaknya kepada menjauhi hakikat agama, sehingga dikatakan du'atun ala abwabi jahannam. Sekalian, maka Nabi ingatkan, yang sangat aku khawatirkan, inna mimma akhafu alaikum, di antara yang sangat aku khawatirkan adalah aimatud dhalal, yaitu pemimpin yang menyesatkan ini kalian. Dan taklid itu sampai dalam hal yang keji-keji itu pun mereka yaitu taklid. Contoh, berapa banyak muslimin yang taklid dengan Yahudi dan Nasrani dalam perkara yaitu perkara yang dilaknat oleh Nabi, mendirikan atau menjadikan kuburan sebagai masjid. Nabi mengatakan, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi sebagai masjid. Menjadikan kuburan sebagai masjid itu, Bapak sekalian, belum sampai tingkat nyembah kubur. Tapi pertama, menjadikan kuburan sebagai masjid itu menyatukan antara kubur dengan masjid. Jadi masjid dan kubur disatukan, sehingga sengaja memang disatukan antara kubur dengan masjid. Orangnya masih beribadah kepada Allah di masjid, tapi kuburan itu letakkan di masjid, sehingga membangun kuburan di masjid ini terlarang. Kalau ada kuburan dengan masjid menyatu, wajib untuk dipisahkan, kata para ulama. Duluan mana dilihat, maka kalau duluan kuburan ya masjidnya dibongkar, atau kuburan yang dibongkar dipindah. Kalau umpamanya ada nyuwun ngapunten, ada selendingan, nyatane kubur Nabi ya neng masjid. Sekalian, kubur Nabi bukan di masjid. Nabi itu pertama dikuburkan di mana beliau meninggal. Beliau meninggal di rumahnya Aisyah, dan rumahnya Aisyah itu tidak masuk dalam wilayah masjid. Masjid sendiri, rumah Aisyah sendiri memang dekat dengan masjid. Kemudian yang menjelaskan tentang laknat-laknat kuburan dengan masjid ini adalah Nabi sendiri. Sepanjang sejarah dari khalifah yang pertama Abu Bakar sampai khalifah yang empat, itu nggak pernah namanya sejarah meluaskan masjid itu, memasukkan kuburan Nabi ke dalam masjid, menjauhi dari kuburan. Sampai pada tahun 88 Khalifah Al-Walid meluaskan masjid dan menjadikan dan memasukkan kuburan dalam masjid. Dan itu pun ya karena peluasan seperti seluas sekarang ini, bagaimana kuburan dekat masjid itu ya mesti mau nggak mau akan masuk ke dalam masjid. Tapi itu pun diingkar oleh para ulama zaman itu. Dan kuburan Nabi kemudian dibenteng di tembok 3 lapis dengan bentuk segitiga, sehingga orang nggak akan bisa menghadap kuburan Nabi. Intinya kuburan ini nggak menyatu dengan masjid, kuburan sendiri, masjid sendiri. Kenapa nggak dipindah? Nggak bisa. Keutamaan Masjid Nabawi ya di situ, nggak bisa dipindah tempat lain. Sedangkan kuburan Nabi juga nggak bisa dipindah tempat lain. Nabi meninggal dikuburkan, Nabi dikuburkan di mana beliau meninggal, nggak bisa dipindah tempat lain. Bahkan saya dipindah tempat lain bisa lebih berbahaya, bisa menjadi penyembahan kepada Nabi. Maka intinya kuburan Nabi bukan masuk di dalam masjid. Seandainya orang tetap ngotot bilang masuk dalam masjid, maka ini adalah kekhususan berkaitan dengan kuburan Nabi. Tapi
asalnya kuburan Nabi bukan masuk di dalam masjid, dan larangan menyatukan kuburan dengan masjid itu tetap terlarang sampai hari kiamat. Menjadikan kubur menjadi masjid itu, satu, mendirikan masjid di kuburan. Kedua, melakukan berbagai macam ibadah-ibadah di kuburan. Bapak sekalian, kuburan itu bukan tempatnya kita melakukan ibadah. Maka Nabi mengatakan, jangan kamu jadikan rumah kamu kayak kuburan. Fala taj'alu buyutakum maqabir. Rumah kamu jangan jadikan sebagai kuburan. Maksudnya larangan ngubur mayat di rumah. Satu. Dua, rumah yang tidak dipakai untuk aktivitas ibadah, salat sunat, baca Quran, doa-doa, wirid-wirid, itu kayak kuburan. Kayak kuburan. Pas kalian, maka rumah itu dimakmurkan dengan ibadah-ibadah, khususnya ibadah-ibadah sunnah, baca Quran, wirid dan zikir, kemudian salat sunat, itu dilakukan di rumah. Dan rumah yang kosong di amal ibadah seperti kayak kuburan. Makanya tidak boleh melakukan ibadah di kuburan. Tidak boleh melakukan sengaja pengen baca Quran di kuburan, sengaja pengen sholat ke kuburan, biar sengaja pengen doa-doa di kuburan. Nggak boleh. Kuburan bukan tempatnya melakukan ibadah-ibadah tersebut. Dan Rasul kita berkaitan dengan kuburan, Bapak sekalian, itu sangat betul-betul wanti-wanti. Jangan kuburan itu dibuat keramat-keramat. Maka nggak boleh kuburan ditinggikan dengan bangunan-bangunan di semen, di tembok. Nggak boleh dikasih-kasih tulisan-tulisan, apalagi kasih juru kunci, kemudian kasih cerita-cerita angker. Maka Nabi pesan kepada Ali bin Abi Thalib, la tada timthalan illa tamastah wala qabran musrifan illa sawaitah. Jangan kamu jangan kamu biarkan ada patung kecuali kamu hancurkan, dan jangan kamu biarkan ada kuburan yang dimuliakan kecuali kamu ratakan dengan tanah. Memang, Bapak sekalian, kuburan-kuburan sempat dibuat megah di zaman yaitu dinasti-dinasti atau khilafahan tertentu, sehingga dibuat megah, sangar, dan tempat orang untuk tabaruk. Lalu diantaranya dampak dari dakwah tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kuburan-kuburan yang dimuliakan itu dihancurkan, dibuat biasa, hanya gundukan tanah, sehingga mau kuburan raja, kuburan kere sama, kuburan pembesar ulama, kuburan orang biasa sama, hanya gundukan tanah dikasih tanda batu, itulah kuburan. Penjelingan kalau ziarah ke makam baqi akan mendapatkan fenomena kuburan yang seperti itulah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan memang diratapi oleh para penyembah kubur, para pengagum kubur, meratapi betul ini kelakuan yang dianggapnya kelakuan penjahat. Maka antipatinya dengan dakwah tauhid itu sangat luar biasa. Penjelingan kalau ditanya boleh jadi di mana kuburannya Kiai Haji Ahmad Dahlan, Bujali sebagian kita nggak tahu, karena memang ini anak turunnya Kiai Haji Ahmad Dahlan atau beliau tidak pernah mengajarkan mengagung-agungkan kuburan. Beda dengan orang yang mereka biasa kuburan tempat kumpul, tempat hal ini dikumpul, tempat berkumpulnya banyak orang, dibuat megah, dikasih cerita khurafat. Bahkan bagaimana fenomena orang mereka datang ke kuburan harus pakai jongkok, dari kejauhan pakai jongkok, ngesot, kemudian sampai kuburannya dirangkul, kemudian nyungsep, sujud di kuburan, minta. Itu fenomena yang nyata di tengah-tengah kita. Bagaimana betul-betul kenyataan umat itu begitu ada dalam melakukan kuburan, dan itu semuanya dilarang oleh Nabi. Semuanya dilarang oleh Nabi, sehingga akhirnya orang nyembah kuburan walaupun dia nggak mau dikatakan nyembah kuburan. Kuburan jadi tempat angker dan keramat. Bahkan orang mestinya ke kuburan itu, nyun ngapunten,
Kalau ziarah ke kuburan itu untuk mendoakan ahlul kubur dan mengingat kematian. Tapi enggak sekarang. Orang datang ke kubur itu malah yang datang artis, pengusaha, orang yang caleg-caleg yang nyalonkan itu untuk minta kepada penghuni kubur supaya nyalaknya jadi, supaya usahanya laris, supaya dagangannya laris, supaya sehingga malah kemaruk untuk mencari dunia, bukan untuk mengingat kematian berbekal kepada kampung akhirat, tapi malah tempat untuk dia minta-minta untuk urusan dunia mereka. Terus kalian, ini kerusakan akibat mereka ya salah keyakinan berkaitan dengan masalah jenis kuburan. Maka ini semuanya termasuk hasil taklid dalam perkara ini syirik. Berapa banyak muslimin yang taklid kepada orang musyrikin berkaitan masalah kesyirikan. Termasuk ini dalam masalah halal haram, taklid riba umpamanya. Allah mengharamkan riba, maka muslimin beberapa banyak yang mereka tetap saja menikmati ini riba. Apalagi ya memang banyaknya ahlus syubhat, kiai-kiai penyesat atau orang yang mereka menyesatkan manusia. Nggak ada riba, yang nggak ada riba, semuanya halal. Nggak ada riba yang diharamkan, semuanya halal. Sehingga ini ya dengan keberaniannya bagaimana mereka menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Padahal Allah melaknat para pelaku riba dari yang yaitu yang mengasih makan riba, yang nulis, yang semuanya yang terlibat dalam ribawi, semuanya itu termasuk dalam dilaknat oleh Allah Ta'ala. La'ana akila riba wa maukilahu. Allah melaknat orang yang makan riba dan yang ngasih makan ini riba. Dan orang yang tidak berhenti dari riba diperangi oleh Allah Ta'ala. Allah katakan ini wadaru mabaqiya min riba, tinggalkan sisa riba. Kalau sudah tahu riba maka tinggalkan. In kuntum mu'minin, kalau kalian betul orang yang beriman. Fa illam taf'alu, kalau kalian enggak meninggalkan riba, fa'danu biharbin minallah wa rasulih, maka yaitu umumkan perang yang Allah dan Rasulnya terhadap ini para pelaku riba, para pemakan riba. Ya di tengah-tengah kita riba banyak, termasuk ya pinjol itu, pinjol, bank pelecit dan segala macamnya, yang kalau nawarkan manis nanti kalau udah kejiret ditekak nanti garing, sehingga berapa banyak orang yang mereka kemudian hancur dengan gara-gara itu. Dan kata Nabi, dirhamu riba ya'kuluhu rajul wa wa ya'lam asaddu indallah min sittin wa talatina zanyana. Satu dirham riba yang dimakan dan dia tahu itu riba, itu lebih ngeri kata Nabi dibandingkan dengan berzina dengan 36 berzina dengan 36 wanita, itu masih lebih ringan dibandingkan dengan makan riba dan dia tahu itu adalah ini riba. Termasuk taklid dalam masalah tabarut, masalah buka-buka aurat, yang dalam bahasa Nabi kasiat ariyat, ketoke kelamben tetapi telanjang. Ini adalah sifat ahlun nar. Ya, walhamdulillah sungguhnya warisan negeri kita ini ya banyak yang menutup aurat, tapi terus taklid dengan orang kafir sehingga buka-bukaan semuanya, bajunya tipis, itu kasiat ariyat, sehingga kelihatannya kelamben tapi yaitu pamer aurat. Atau bajunya metet, super metet sehingga ngampret semuanya, sehingga kayak lontong semuanya keblebet dengan sangat rapat. Ini kasiat ariyat walaupun kelamben, dia kelamben tapi menampakkan aurat. Atau yang ngapunten dibelek di mana-mana, di bagian pupu dibelek, dodo dibelek, geger dibelek, model sundel bolong, kemudian juga sepakaian hanya ngelambreh di sini aja, itu juga kasiat ariyat. Ada lagi yang super mini sehingga sarwa mini, itu juga semua kasiat ariyat. Ini semuanya
modelnya orang kafir jahiliyah dan ditiru oleh kaum muslimin, karena ya ini taklid dengan orang-orang ya ini kafir, termasuk dalam berbagai macam hal yang merupakan muharramat. Dan taklid ini memecah belah umat. Andum sodori nyon ngapunten niki dalile niki lek Kanjeng Nabi ngendika ngeten niki, tapi ditolak. Ora kondone kiai ku orang ngono kuwi, sehingga ya akhirnya Nabi ditolak dengan omongan Pak Kiai, Pak Ustadz. Ini yang akhirnya kemudian taklid itu memecah belah ya ini umat. Kalau seandainya kemudian kita kembali kepada dalil ilmu ya selesai, tetapi kalau kembali kepada Pak Ustadz dan Pak Kiai atau kelompoknya, golonganku, yaitu nanti nggak ketemu. Karena muslim itu mestinya kembali kepada dalil Quran Sunnah, bukan kembali kepada ini ngikuti orang. Maka dan sekalian ini dulu yang kita sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.